ilmu hadis. Saya akan ajak yang kita pelajari setiap saat itu sebagai umat Islam adalah Al-Quran. Bapak Ibu di rumah punya mushaf Al-Quran? Insyaallah. Untuk bisa mempelajari Al-Quran dengan baik perlu ilmu Al-Quran. Nah, untuk paham. Ini saya beri contoh di atas. Yang pertama itu bacanya seperti apa? Oh, gimana? Oh ya abana malaka la ta'manna. Nah itu harus mencucu. La ta'manna. Loh itu kok iso ono mencucune nang ndi? Iku dipelajari nang ilmu Al-Qur'an. Carane maca itu ora sekedar ini. Di bawah juga ada wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Lho kok majriha? Itu dipelajari di ilmu Al-Quran. Jadi untuk membaca teks-teks Al-Quran saja itu butuh namanya ilmu Quran. Ilmu Quran macam-macam, ilmu cara membacanya, baca, membaca huruf-hurufnya itu loh. Kenapa ono dengung, ono dawa, ono pendek? Ini dipelajari namanya ilmu at-tajwid. Ada ilmu makharijul huruf. Metune dot itu saka ngendi, metune nun saka ngendi hurufnya. Kelihatan dari orang yang baca di akhir walawolin mingkem itu salah. Karena apa? Mingkem itu bukan huruf nun, mim. Metune salah. Berarti kan harus belajar ilmu makharijul huruf. Nah ini mau ono ayat karepe apa kuwi kono ya abana. Artine apa, Bu? Artine apa, Bapak? Nggak paham, Pak? Butuh ilmu lain namanya ilmu tarjamah. Ono kaidahe. Hurufnya sama tapi maknanya bisa berbeda karena konteks kalimat itu dipelajari di terjemah. Ternyata masih bingung dipahami, masih ada ilmu lain namanya ilmu tafsir, memahami rahasia dibalik kata-kata itu. Contoh, ini baru Qurannya, belum ke hadisnya yang lebih rumit. Wala taj'al, ini yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutaha. Ini walaupun gak ada harokatnya, wis ngerti ilmu bahasa muni Pak. Orang itu namanya nanti dipelajari di ilmu bahasa. Padahal ini ayat Al-Quran. Jadi butuh ilmu-ilmu untuk bisa paham Al-Quran. Sampai duwe mushaf tapi apa kuwi isine apa kuwi butuh ilmu lain. Piye macane butuh ilmu lain. Cara membacanya tidak seperti sama-sama tulisan Arab, Quran Arab, enggak usah pakai tajwid. Ya, enggak usah pakai tajwid. Maca Quran koyo wong maca Quran. Ngono jenenge. Hada yaumul khamis. Aneh. Wong sing ngrungokne kok dikira ngaji Quran padahal maca berita Quran. Hanya Quran ini
ambil ilmu tajwid, tidak butuh Quran yang membutuhkan ilmu tajwid, maca Quran tanpa tajwid nggak apa-apa. Itu namanya ada ilmunya. Sama dengan ini sekarang makna. Wala taj'al yadaka, jangan kau jadikan tanganmu maghlulatan melingkar ila unukika, ini ila ke lehermu. Jangan kau jadikan tanganmu melingkar di lehermu. Cara pahamnya begitu. Nah, wis mulai tangannya gerak-gerak arep neket bunyinya dewe-dewe. Wala tabsutoha, jangan pula kamu bentangkan tanganmu. Gimana Bu? Tadi ini kayak orang senam. Ilmu tafsir membutuhkan untuk bisa memahami ini. Ini bahasa-bahasa yang sudah mafhum di kalangan masyarakat Arab. Wong Arab itu padha karo wong Indonesia. Pak rektor itu wong pinter. Kira-kira sekolah wis dipangan. Mangan sekolah lho piye carane. Tapi kita sudah paham. Maksudnya sudah mengenyam, malah bukan barang mengenyam pendidikan. Tapi kita paham maksudnya adalah menyelesaikan studi di berbagai sekolah. Sama dengan ini ungkapan lain dari orang yang melengkapkan tangan di leher itu, simbol dari kepelitan, pelit, sing membatalkan simbol dari orang yang boros, nyok. Maka ayat ini sebenarnya sedang mengingatkan jangan kamu pelit, tapi juga jangan boros. Tetapi kalau membaca terjemah saja tanpa mempelajari tafsirnya tidak akan paham. Karena di sana hanya berbunyi jangan jadikan tanganmu melingkar di lehermu, juga jangan kamu lepaskan. Itulah kenapa ngaji Quran tapi butuh ilmu Al-Quran. Mulai dari ilmu bacanya, ilmu tadi ada kok majene ya. Oh dadak dimiringke wong tulisane majero. Nah, iki sing kulo ngerti ilmune ya ditabrak wae. Lho kok dadak ana cucune barang la tak manna. Ngono dadak angel-angel lho. Itu ana ilmunya namanya ilmu tajwid, ilmu qiraah, ilmu makharijul huruf. Ada banyak ilmu dikaitkan dengan bacanya saja. Untuk tahu maknanya ada ilmu terjemah, ada ilmu tafsir, belakangan orang jenenge hermeneutik, ada macam-macam ilmu. Begitupun juga sampai belajar fikih, al-fiqh, hukum merokok. Muhammadiyah menetapkan haram. Golek ayate ra ketemu. Ini butuh yang namanya ilmu fiqh. Ilmu fikih. Ilmu ini berisi kaidah. Jadi betapa rumitnya. Ada yang mempelajari khusus. Hukum nikah apa Bu? Hukum nikah apa Pak? Hukumnya aja nggak tahu kok sudah menikah. Maka ada yang mengatakan hukum asalnya adalah sunnah. Dasarnya apa? Ini dipelajari di ilmu fikih. Nabi mengatakan an-nikahu min sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang senang dengan sunnahku maka bagian dariku, yang tidak berarti bukan bagian dariku. Maka makna hukum kemudian ditetapkan nikah itu sunnah dasarnya. Kenapa saya sebut dasarnya? Karena nanti berkembang al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Namanya hukum itu berkembang sesuai dengan ilatnya. Ilat itu adalah alasan paling mendasar. Dasarnya adalah sunnah tapi hukumnya bisa berkembang. Maka nikah bisa jadi menjadi wajib ya. Renta
hukum menikah bagi orang seperti ini adalah wajib. Orang dolanan, tapi bisa makruh bahkan hingga haram ketika nikah dengan rondo tua sugih ngarep-ngarep cepat mati uang sana ndak pindah, itu makruh. Hukum nikahnya makruh, bahkan malah dikacung sisan itu jadi haram. Menikahnya ya udah, karena niatnya sudah nggak baik, haram. Nonton bar dasarnya adalah hukumnya mubah, boleh-boleh saja, tapi bisa menjadi sunnah karena ingin menunjukkan patriotisme sebagai bangsa, memberi semangat saudara-saudara kita harus berada di atas negara-negara yang lain. Itu bisa sunnah, tapi bisa menjadi haram ketika bermain sepak bola. Kita bagi-bagi uang untuk bagaimana dapat uang lebih, totoan misalnya begitu. Oh, apalagi harus totoan sembahyang orang, dungo orang, tambah haramnya merokap. Itulah pentingnya ilmu fikih untuk bisa tahu fikih. Fikih itu produk Quran juga begitu. Nah, sama dengan hadis. Nah, sekarang tebak-tebakan lagi biar. Ini contohnya tadi anak, bacanya gimana? Ini kan kalau ada fathah setelahnya ada alif, maka bacanya panjang atau pendek? Panjang. Tapi dalam ilmu baca Quran, kalau anak itu dibaca pendek. Lah orang ngerti kan yo? Enggak sesuai kaidah. Anak itu aslinya, tapi kalau di Quran kita menemukan kata itu bacanya pendek. Wala anak abidum, enaknya itu tulisannya panjang, tapi bacanya pendek. Tapi berikutnya ada tulisan anak mila, bacanya panjang atau pendek? Tetap panjang loh. Udah itu di ilmu lek orang diwaca pendek juga. Anak mila kan tadi biasa. Jadi semua itu ada ilmunya bacanya itu. Nih saya ada teka-teki. Di sebelah ini sebenarnya waktu tak bandar kayak tanda-tanda kayak. Bunyinya qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kira-kira ini ayat Quran, hadis, apa kata mutiara? Sayo. Nomor ibu. Nah, kalau yang hafidhah atau apa paham karena sudah hafal apa ini Quran atau bukan. Kira-kira ini pernah dengar ini ayat Quran atau hadis atau kata mutiara? Berikut. Nah, ini kan berarti kita butuh ilmu Al-Quran, caranya untuk mengetahui. Bagaimana Bapak Ibu mengetahui itu ayat Quran atau bukan, caranya bagaimana? Apa tulisannya Arab? Quran Arab itu tulisannya Arab. Toilet memang kalau tulisannya Arab. Ya, toilet, warung tulisannya Arab kabeh. Apa dikira Quran ditempel ke kabeh kan ora? Nah, itu ada di hadis, Quran atau apa? Ya, Al-Quran. Ya, lakot kanat lakum itu ya. Iya. Yakin bu? Wa kanat lakum uswatun hasanah. Yang sering kita dengar, lakot kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu Quran. Tapi yang ini Quran atau bukan? Coba dibuka surat Al-Mumtahanah ayat 4, persis kutipannya. Surat Al-Mumtahanah pun panggil. Nah, buka surat Al-Mumtahanah itu kalau dino pakai ketemu dia bodoh ya. Berarti belum bersentuhan langsung dengan
belum hadisnya. Karena hadis lebih rumit, saya hantarkan ke yang Quran yang lebih mudah dulu. Qad kanat lakum uswatun hasanah di Ibrahim. Nah, sudah pakai ya Bu? Sudah. Ayat 4. Al-Mumtahanah ayat 4. Insyaallah HP-nya saja isi Al-Qur'an. Walaupun jadi problem saat masuk toilet, HP-nya ditinggal di luar atau di bawah. Tidak apa-apa di bawah dulu, tidak apa-apa. Dulu zaman Nabi, sahabat, Quran ada di otaknya. Begitu ke toilet, otaknya tidak diletakkan di depan. Yang penting sama tidak jongkok, langsung ngaji di dalam. Nah, itu aja. Begitu jongkok, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang nggak boleh. Sengaja toilet masjid krungu sing ngaji. Sampeyan krungu apa mboten? Krungu. Ya ora apa-apa wong jenenge ora sengaja kelewatan. Jadi sampeyan ndodok nang toilet masjid musala krungu ngaji, ora apa-apa. Itu lho. Enggak usah ribut. Itu ngajinya dimatikan dulu. Kenapa? Saya masih jongkok di toilet, terdengar atau pakai headset, enggak. Biarin aja, orang sengaja. Pojok kalau sampai nyubetir, ono truk nyale, bunyinya truk gambar serono, didelok lo betul. Dan saya sampai merem, malah nabrak. Ya didelok tapi nggak perlu penghayatan. Didelok tanpa penghayatan. Oh itu sudah kepake deh, sampai kepake kok. Kita nanti akan masuk ke hadis yang enggak sengaja sudah hampir sengaja. Ada ya Bu? Ya itu ayat Quran. Maka cara membuktikan kalau ketemu tulisan Arab ini Quran atau bukan, saya beri tips paling sederhana. Cek dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ada, maka itu bagian dari Al-Quran. Buat tulisan Quran ini wapi, tapi dicek rawat berarti itu Al-Quran. Maka sekarang nomor 1 itu ada tulisan sungguh telah ada pada diri Muhammad teladan yang baik. Ayat Quran apa bukan? Sungguh telah ada pada diri Muhammad teladan yang baik. Ayat Al-Quran apa bukan? Ada yang bilang tadi Quran apa bukan Pak? Mulai dijawab. Quran apa bukan itu? Quran surat berapa, ayat berapa? Kalau Quran itu tadi mesti di Quran ada. Kira-kira ada yang berbahasa Indonesia muskaf Quran? Nah, wis mulai. Ora ini mesti kudu Quran. Paham ya Pak? Kanjeng Nabi Muhammad sanes saking Jawa, sanes Indonesia. Wong Arab nerima ayatnya berbahasa Arab. Maka yang itu bukan Al-Quran. Jangan kaget. Itu surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab tidak begitu bunyinya. Bunyinya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini saya tuliskan. Yang Quran itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang Quran. Karena bisa sampai cek dari suratul Fatihah sampai An-Nas pasti ketemu ayat ini. Ketemunya di surat Al-Ahzab ayat 21. Nanti kelihatan. Lah yang tadi terjemah bisa juga, tapi belum tentu terjemah. Ada kata-kata Muhammad di dalam surat ini. Ada kata-kata Muhammad?
situ yang ada fi Rasulillah. Lah di dalam tafsir baru ketemu ai Muhammad, dan yang dimaksud Rasul itu adalah Muhammad. Maka itu sebenarnya terjemah tafsir, bukan terjemah ayat. Karena kalau terjemah ayat pasti bunyinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kalian. Itu terjemah, bukan ayat Al-Quran, tapi terjemah Al-Quran. Sementara yang sungguh telah ada pada diri Muhammad berarti juga bukan terjemah, tapi terjemah yang tafsiriyah. Nomor itu tambah menonton. Ini saya mau giring ke hadis supaya paham dulu bedone Quran, ayat, terjemah dan tafsir. Sama dengan nanti hadis, ada terjemah hadis, ada penjelasan hadis, namanya syarah. Itu sebabnya belajar hadis butuh ilmu hadis. Bisa tunjukkan. Nomor 3, Nabi bersabda, bersih bagian dari iman. Hadis apa bukan? Hadis apa bukan? Nah, langsung saja bukan, Pak. Nabi itu wong Indonesia. Biar ngerti dulu mana yang disebut hadis, mana yang disebut terjemah dari hadis. Sekarang kalau saya tunjukkan, yang kedua, suci bagian dari iman, gak ada kata-kata Rasulullahnya. Hadis apa bukan? Bingung lagi kan? Nah, maka saya beritahu tips yang kedua, niteni lek kuwi hadis apa bukan, sama dengan Al-Quran. Cek di kitab hadis dari A sampai Z, ketemu itulah hadis Nabi. Orang berarti bukan hadis. Masalah yang ngomong aku ora duwe kitab hadis. Ngomong marah duwe kitab hadis. Duwe paling yo sing cilik kuwi arba'in 40 hadis. Padahal jumlah hadis jutaan. Makanya kalau kita maunya saya bawa, tapi orang bakal kuwaca tulisannya Arab ra karo hati, mesti ra kuwaca. Karena aku duwe ilmu baca kitab. Itu kan problem. Lah sing saiki sing paling gampang entuk ser-seran berbahasa Indonesia. Hadise ngomong ngene lho. Ngajari wong ngene iki luwih angel. Ora ngerti tapi ngeyel. Mesti angel. Makanya sekarang saya bongkar dari awal supaya sampean itu rada pangerten sithik. Wong belajar biologi, sejarah saja ada namanya ilmu sejarah. Ada ilmunya. Ora nyakup loro-loro harus. Pak ilmunya. Nah, kalau ternyata terjemah dua-duanya ini hanya karena beda cara menerjemahkan dari at-tuhuru sudah at-tuhuru syatrul iman. Karena sering kita dengar an-nadhafatu, nah ini paling populer. Yang an-nadhafatu dicari di kitab hadis manapun dan ketemu, maka dikenallah sebagai hadis palsu. Isinya bagus, bersih bagian dari iman. Tapi yang at-tuhuru syatrul iman di kitab hadis ada, di Sunan Ibnu Majah. Nah, itulah pentingnya ngaji hadis, tapi juga ngelmoni. Yang kita baca sering adalah terjemahnya. Nah, sekarang terjemah yang tadi itu bersih bagian dari iman atau suci bagian dari iman. Nah, ternyata at-tuhuru suci itu kadang-kadang dimaknai oleh orang bersih.
tuhurun minadda, bersih dari penyakit. Makanya kalau ada orang sakit kadang-kadang diucapi doa tuhurun insya Allah, bersih insya Allah, hilang penyakitnya. Orang kok suci, suci dalam makna wong suci saja, tuhur itu lawannya kan najis. Najis itu bisa najis yang kotor, tapi juga bisa najis itu sifat. Al-musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis. Ora kok terus turune nang kandang wis, kandangan bukan. Najis di sini bukan najis hissi. Apa namanya hissi itu ya fisiknya. Tetapi najis dalam arti dalam pikirannya masih menduakan Tuhan. Itu namanya pikirannya sih kotor. Musim bintangnya alam semesta kok ono loro, ono sing gawe udan dhewe, ono sing gawe ing dhewe. Berarti sing mikire rak bener najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang kemudian karena najis kesentuh orang yang najis kita menjadi batal. Enggak, salaman kalau wong musyrik wong ateis ya ora apa-apa, salaman ya ora apa-apa. Itu jadi najisnya najis sifat tapi bukan zahir. Nah, Bapak Ibu, begitu rupa yang namanya mengenali hadis, maka pertanyaan pertama adalah what is hadis mean? Mal hadis. Apa itu hadis? Nah, ada yang tahu hadis itu apa? Hadis, al-hadis, al-hadis. Jadi ini ilmu ini mulai masuk ke ilmu hadis. Hadis adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wae sing disandarke nang Nabi kuwi jenenge hadis. Bentuknya apa? Satu, pernyataan Nabi, qauliyah Nabi. Nabi ngendika bla bla bla, itu berarti hadis. Innamal a'malu binniyat. Qala Rasulullah sallallahu innamal a'malu binniyat. Nabi ngendika amal itu bergantung niat. Berarti ini adalah hadis. Syaratnya mau jero kitab hadis. Karena saya bisa ngomong qala Rasulullah, durine macam-macam iso. Qala Rasulullah alimu auladakum bil web wal internet. Ya, itu udah dulu kabeh. Nabi bersabda, ajarilah anakmu web, internet, dan sebagainya. Kan pasti lucu ya, mesti gawenan ya, mesti duduk hadis yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Berarti Nabi ngomong betul. Ya, sing ngomong sahabat yang memantau. Sampai cerita Pak Hasan mengajar sambil berdiri. Wah, itu namanya sampai menceritakan tentang apa yang diperbuat Pak Hasan. Sudah tentu berarti sahabatlah yang menceritakan tentang lakunya Nabi. Nabi itu contohnya hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yarfa yadahu hadwa mankibaihi. Kanjeng Nabi itu mengangkat kedua tangannya lurus pundaknya ketika bertakbir. Iku jare sing sahabat ngamati Nabi cerita. Nabi itu lek takbir ngangkat kedua tangannya rata pundaknya. Awake dhewe mulai maca langsung pikir carane praktek rata pundaknya. Wis. Pripun? Ana sing praktek iki. Ana sing ngene iki macam-macam. Nanti
kedua telinganya. Sing mau ini bingung, lagi sampai telinganya kapan? Maka ada yang mengkombinasikan, itulah cara memahaminya. Iki loh, undake rata. Ini mencapai nanti ketemu juga saat membicarakan sujud. Nabi saat sujud posisi dua telapak tangan berada di kanan kiri kepala, seperti posisi pada saat beliau bertakbir. Maka kalau begini nggak cocok juga. Ini manfaatnya kalau baca hadis dari A sampai Z, nanti akan kombinasi begitu itu ketahuan. Karena orang seperti sampai banyak ini ngelaporkan saya di sini mesti beda-beda redaksinya. Paham ya? Itu perbuatan Nabi. Yang ketiga, bukan ucapan, bukan perbuatan. Lalu apa? Persetujuan itu ngomong apa orang? Kira-kira. Nah, namanya takrir, pengakuan, tapi tidak diucapkan. Yaitu lakunya sampean, ucapannya sampean, bukan ucapan nabinya. Tapi berada di sisi Nabi dibiarkan. Itu namanya bentuk pengakuan. Hari ini orang sing nganggo baju polos pada hari batik nasional. Pak Rektor Ramesu, itu namanya ada pengakuan. Berapa? Polos-polos saya batik. Batik satu warna itu. Maka dulu ceritanya adalah hadis yang selalu dipakai itu kanu yang dulu nabdom. Sahabat itu makan dom. Makan dom itu ada yang menerjemahkan biawak. Tapi aku penasaran, mau gurun pasir mau biawak itu, tapi makanya nanti sering diterjemahkan biawak. Di sisi Rasulullah mereka makan biawak, kalau belum terjemahnya, tapi Nabi nggak ikut makan, Nabi nggak melarang, Nabi juga nggak memerintah. Masuklah hadis ini kategori hadis-hadis takririyah, pengakuan Nabi. Lek dilarang, pasti Nabi sudah marah, jangan dimakan. Lek disunahkan, silahkan dihabiskan, saya juga ikut makan. Beliau nggak makan, beliau juga tidak marah, maka masuk wilayah takririyah. Ini yang sebenarnya banyak, tapi diabaikan. Maka zaman Nabi itu sahabatnya ada yang senang pakai warna abu-abu, ya nggak masalah. Pakai baju model apa, ya nggak masalah. Orang juga seragam kayak Nabi kabeh. Lah sekarang umatnya mana yang dicontohkan Nabi, itulah yang dipaksakan. Semua harus seperti Nabi. Lahirlah model ekstremitas dalam memahami hadis itu. Harus warna putih semuanya, harus coklat semuanya, harus udah. Maka itu harus dibaca semuanya. Itu namanya bentuk takrir. Nabi belum pernah makan durian. Makruh buat umatnya enak-enak makan durian, Nabi aja belum. Itu sebenarnya maknanya ditakdir saja, pembiaran. Karena di tempatnya nggak ada. Sepanjang tidak memberikan dampak mabuk, dampak yang lebih buruk, maka itu tetap tidak bersalah. Di sana tidak ada durian, rambutan, salah kemana itu problem-problem yang ada. Pembiaran. Baru yang keempat yang disebut hadis itu sifat Nabi. Jadi ini masuk sifat Nabi. Contohnya Ali bin Abi Thalib menggambarkan kepalanya Nabi itu besar, bukan besar kepala dia, tapi jenenge gambaran besar. Itu kita juga susah kalau tidak tahu wajah orang Arab standarnya kayak apa. Rambutnya Nabi itu panjang, janggutnya panjang. Ini sifat, nggak ada hubungannya dengan hukum. Jadi sama tidak harus terpaksa mengikuti kanjeng Nabi. Nah, Anda salah, itu banget. Karena ada orang yang memaksakan ingin dikasih
dikasih Firdaus supaya tumbuh. Ujung-ujungnya tumbuhnya di sini kalau jangan piring, malah kayak Nabi. Ya, kayak sumbokong malah. Tidak bisa, itu wajar saja. Nah, itu jadi tidak sampai kepada level itu bersifat. Maka Bapak Ibu, rangkaiannya yang disebut hadis itu yang mulai dari ucapan, perbuatan, takdirnya tadi sama sifat Nabi. Hanya yang sifat ini tidak bersifat mengikat. Itu hanya untuk supaya kita ngerti saja Nabi itu perawaannya ini. Loh, sifat saja. Kalau yang menggambarkan itu beda-beda. Antara orang yang senang banget, cinta banget dengan orang yang benci, pasti beda. Nah, Pak, bojone sampean wayu bener. Nek ana bojone mesti ngaku, wayu dhewe. Belum tentu wong liya ngomong, ayu sayu bojoku. Ibu mertua saya itu suaminya angkatan laut, polisi militer, gede dhuwur. Itulah gambaran sosok yang paling ganteng dan gagah. Tetapi masih mengakui ketika Maulid Nabi Muhammad tetap yang terganteng, dan gitu. Dan semuanya sepakat. Kanjeng Nabi itu kan nggak ada yang gitu. Bahkan kalau seperti lingkaran, separuh itu milik Nabi, yang separuh dibagi lagi seperempat Nabi Yusuf, seperempat untuk umat sedunia. Orang unimus itu muncul itu loh. Silakan ya. Sak ganteng-ganteng ini ngomong unimus itu ya, muncul sih. Tapi begitu saya ceritakan hadis, gambaran tentang hadis sifat Nabi itu rambutnya gondrong, marah ya, enggak kok gondrong. Nah, berarti yang namanya penerimaan gantengnya Nabi Muhammad ada satu yang sudah tidak disetujui, gondrong. Karena potret ganteng menurut ibu saya, ibu mertua itu, ya kayak tentara. Pemane yang sering nonton telenovela Ronaldo atau pasti delok ganteng ya menurut. Saya tambahkan lagi, jenggotnya Nabi itu lebat, malah gede-gede, ganteng kok jenggotan. Nah itu namanya persepsi. Nggak klop antara persepsi orang dengan hadis yang digambarkan oleh sahabat-sahabat Nabi tentang Nabi jenggotan. Nabi itu tangannya halus, lembut selembut sutra. Tapi orang lain mengatakan tangan Nabi itu besar, kasar karena apa? Selalu memegang kendali untuk kambing, itu. Karena merawat kambing sama onta. Sama oleh percaya sendiri. Foto-foto informasi ini ya tadi itu wong jenenge jatuh cinta akan mengungkapkan tentang orang yang kita cintai ekstra. Keringetnya mambunya kayak minyak kasturi, bel, pasti bel. Coba nih pas nesu, maju solo. Romulan ratus tapi karena cinta maka dalam hadis kan diungkapkan Nabi itu wanginya bukan main. Kalau saya sih menunjukkannya insya Allah Nabi wangi, tapi yang wajar-wajar saja, nggak harus terlalu berlebihan. Nabi itu ganteng tapi gantengnya mau Arab, orang gantengnya mau Jawa, orang mau Afrika. Itu mau Afrika ya harus ganteng. Ngilian yo ono sing enggak. Tuh. Kurang seperempat. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, kok tahu kalau itu hadis Nabi? Cara mengetahuinya bagaimana?
ada, namanya hadis palsu. Sama kalau berada di tengah jalan, ada orang berseragam polisi lengkap, bawa pistol, ngatur jalan, bawa sempritan, polisi no boten. Ada orang berseragam polisi lengkap, bawa sempritan, ngatur jalan lalu lintas, bagus ya, tidak mengganggu jalan, malah mengatur jalur lalu lintas. Polisi no boten. Kalau saya sebut polisi, cuma asli nomor palsu itu perlu dicek. Apa indikator asli? Kalau di pembukuan kepolisian nomor induknya ada, maka polisi asli. Tapi kalau di nomor induknya kepolisian orang seragam lengkap kaya apa, itu jenenge tetap polisi palsu. Wes enak kok. Dapat menetapkan ini hadis atau bukan, hadis palsu atau bukan, lekno kitab hadis ono si asli hadis. Tapi lek ora palsu. Begitu asli, yakin iki dari Rasulullah. Sampai dapatnya ketemu siapa? Sampai itu abad 14, Nabi wafat 11 Hijriah. Oh yakin ini Nabi sih ngomong? Dari mana Anda yakin? Ya dari yang membukukan pertama itu. Kalau itu ternyata Imam Bukhari, kita lacak. Imam Bukhari itu kan wafat 256 Hijriah. Artinya jauh. Contoh hadis yang populer hari Jumat, ruwiya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsi wal imamu yaktubu faqad lahu amsitu wasba'u. Ada tambahan. Itu ruwiya an Abi Hurairah. Abi Hurairah. It's okay. Abu Hurairah itu sahabatnya Nabi. Tetapi kok sampai mani-mani ngomong anak Nabi Hurairah, sampai ketemu Abu Hurairah pundi? Nah, ternyata saya dapatnya di Al-Bukhari di sini. Di Al-Bukhari. Nanti ternyata Bukhari jujur, saya terima dari guru saya namanya Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair dari Al-Lais, Al-Lais dari Akil, Akil dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, Az-Zuhri dari siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id dari siapa? Dari gurunya Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kejujurannya. Baru kemudian kita jujur apa ora yo, kita ngecek iki sambung ora, iki dengan ini sambung enggak, ini sambung enggak, sambung enggak, sambung. Kalau sambung berarti memenuhi kriteria yang pertama kesahihan hadis. Baru satu kriteria. Kriteria keduanya apa? Bukhari itu benar nggak mau hati, hafal dan lain sebagainya. Dari mana kita tahunya? Maca sejarah Bukhari, penilaiannya. Oh ternyata betul Bukhari itu hafalannya dahsyat, menghafal 100 hadis diuji oleh banyak ulama sampai ke sumber-sumbernya dia paham, teruji. Kalau sampai niteni mahasiswa dobit atau tidak, dobit itu hafalannya kuat. Kalau mid semester ujian 100 soal 100 dijawab semuanya dengan benar, untuk dobit tenanan, hafalannya kuat. Ternyata masih 90 yang benar, 10 salah, masih dobit bagus. Tapi lek mau 10 yang benar, masalah hafalan ini. Berarti tak apa jelas. Tahunya dari mana? Wong kita nggak pernah berkumpul dengan Imam Bukhari, membaca biografinya dan penilaian para ulama. Nah itu ada nama kitabnya, kitab namanya Ilmu Rijalil Hadis. Ada buku ada buku. Nah makanya sama nggak harus untuk belajar itu, tapi udah ngerti
Itu Bukhari. Nanti gurunya ini Yahya, bener nggak? Yahya ini gurunya. Ngakoni kayak Bukhari itu muridnya. Dicek biografinya, terus begitu. Maka selain sambung sanad, rawi ini terkenal hafalannya atau tidak? Yang kedua, integritasnya bagus atau tidak? Begitu seterusnya masih diteliti. Muncullah istilah nanti kalau memenuhi hadisnya sahih, tidak memenuhi hadisnya dhaif dan seterusnya. Ini sepucuk pengetahuan dan monggo kalau ada karena ternyata tinggal beberapa menit. Kalau ada yang ingin bertanya supaya nanti penasaran untuk berikutnya, masih banyak lagi. Cuman ini pengantarnya saja supaya Bapak Ibu sebagai warga sivitas akademika Unimus ya untuk melek kalau ada diskusi soal tajil kok di sana hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih saja untuk ngerti sunnah makbulah tiongkok. Berarti kan untuk belajar ilmu ini, bukan belajar hadisnya tapi belajar ilmunya juga. Demikian, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz dan beberapa sangat luar biasa terkait dengan ilmu hadis. Tadi disampaikan oleh beliau bahwasanya mungkin ada pertanyaan ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hasan. Mungkin kalau tadi kita melihat penjelasan sangat luar biasa, sehingga juga rumit diberikan yang mungkin barangkali dari Bapak Ibu ingin bertanya terkait dengan hadis tersebut atau ilmu hadis, dipersilakan kurang lebih mungkin satu atau dua pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan atas penjelasan daripada ulumul hadisnya. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan sanad dan kesahihan hadis itu sendiri. Ada nggak sih di Muhammadiyah artinya suatu forum atau hasil daripada pencarian hadis kesahihan dan sebagainya itu? Ini ada yang pengaruhnya atau tidak? Karena berkaitan dengan hadis ini cukup penting, apalagi tentang hadis qudsi yang dimana kebanyakan itu mengarah pada hadis-hadis yang cukup goib begitu. Artinya contoh dari hadis Al-Bara bin Azib yang membahas tentang ruh. Terus kemudian kitab Daqail Al-Akbar itu yang cukup fenomenal berkaitan dengan proses penciptaan Adam dari tanah dan sebagainya. Dan mohon izin mungkin ada sumber untuk mengkonfirmasi hadis-hadis tersebut. Terima kasih. Baik. Apakah ada di kebetulan saya besok juga kuliah ilmu hadis itu karena pengurus atau takmir masjid minta saya untuk memberikan kuliah yang terstruktur. Saya buka namanya kuliah ilmu hadis. Setiap pagi jam 8 atau jam 9 sampai jam 11 hari Jumat di sini di bawah. Sayangnya yang datang kaum kesepuan semuanya. Saya berharap sebenarnya teman-teman yang concern di bidang kita bisa baca kitab. Lalu saya ajak drill betul, nanti ngelmoni itu, termasuk menemukan dan menentukan hadis ini sahih atau tidak. Tapi mereka semangat, bahagia sekali ketemu ilmu luwin, tapi sewenang. Senangnya itu karena bisa curhat, sehingga materi ilmu hadis, tapi pertanyaannya fikih semuanya. Soalnya itu mesti masalah hukum, masalah apa? Saya tunjukkan sambil menunjukkan hadis-hadis yang dipakai. Jadi intinya sebenarnya masih jalan. Tapi alhamdulillah sebenarnya sini saya mau memulai, hanya saja masih sangat sedikit dari kalangan muda. Suatu saat saya akan bawa kendaraan khusus, kendaraan belajar
ada hadis nanti di dalamnya kitab-kitab yang ada, biar orang tidak merasa kesulitan. Kalau mau cari hadis, ini di dalam ruangan ini aja, silakan. Tak beritahu caranya menemukannya. Salahnya kamu ngerti bahasa Arab dulu. Itu aja. Karena melacaknya semuanya berbahasa Arab. Kalau enggak ya kesusahan. Itu aja. Nah, yang kedua, hadis-hadis itu ada macam-macam. Terutama yang qauliyah, yang pernyataan Nabi. Ada wilayah yang historis sudah berjalan, tapi ada yang unhistoris. Contohnya prediksi masa akan datang. Nabi pernah cerita tentang malam goib, Nabi cerita akan turun Dajjal, akan turun Nabi Isa. Nah ini ya disampaikan saja terus-menerus, diterima oleh pembuku hadis, hadisnya sahih. Yang menjadi masalah adalah cara kita memahami pesan itu. Contoh ini, mbah saya pernah ngomong sama saya, "Lek, ojo nunggu membantah, udunen." Mungkin sama juga pernah dapat nasihat seperti itu. Saya tidak ngarang, berita itu sahih dari mbah saya, lisan mbah saya sendiri. Kalau dibukukan oleh anak-anak saya di bawah, pernyataan itu sahih atau tidak? Sahih, harus disahihkan. Problemnya dadok ora pikirannya. Itu dong. Kalau dinalar itu tidak masuk akal. Saiki wong dolong bantal kabeh. Mobilnya kayak bantal, ngomongnya kayak bantal, kursi atas kayak bantal. Nyatanya ya ora hubungan. Berarti hadis tadi palsu. Bukan. Hadisnya tetap sahih, tapi pendekatan untuk memahami itu yang perlu. Karena apa? Nasihat orang tua itu untuk menyeneni anaknya gampang, dimeden-medeni. Dulu kalau saya mau ikut pergi, pasti orang tua main mandi, nang dokteran, suntik ngono. Padahal arep nang mall, dulu gak ada mall. Itu akhirnya tidak jadi ikut. Ya sama, supaya anak tidak duduk di bantal, di mana saat itu bantal angel boleh. Hanya khusus untuk kepala malah dintuti orang oleh. Makanya caranya wong tua gampang. Kalau mau bantal, kudunen. Karena dulu penyakit kutub itu masalah nunggu angel. Sekarang sudah ada kudunen, datang ke kami selesai masalah. Sudah ada. Sama. Maka termasuk soal dunia kutub. Maka ulama cenderung satu, kalau terkait Dajjal, Isa Masih akan datang, pasti tetap ada dua tafsiran. Satu itu simbolik, tapi itu juga ada yang mengatakan itu faktual. Nanti akan terjadi. Yang simbolik Dajjal di dirinya ada apa namanya? Digambarkan itu akwarul ainul yumna. Dajjal itu mata kanannya buta. Terus sampai akhirnya delok tonggone kayak buta, ini katanya ciri-ciri Dajjal. Rusak semua loh. Yang kedua, rambutnya keriting. Maksudnya ini rambutnya keriting. Ini mesti Dajjal. Dajjal. Kan sedih ya bang ini. Nah, tapi besok bisa jadi itu adalah simbolik. Mata buta kanan itu artinya dia tidak bisa memandang dengan memandang yang benar. Pokoknya bisa juga maknanya macam-macam. Nah, tetapi mengakui statement itu sekali Nabi. Jadi istilah sahih, dhaif itu hanya untuk memastikan bahwa ini betul-betul bersumber dari Nabi dan tidak, bukan soal isinya. Nah, isinya itu sudah wilayah lain.